Memang Medan eksklusif. Kenapa? Dari zaman dulu, sejak zaman Po Antwi itu kan memang dimanjakan oleh Belanda. Jadi waktu itu terjadi Dari Congapi ya? bukan Congapi, Po Antwi. Po Antwi. Po Antwi ini adalah sekelompok orang yang apa namanya? Dipersenjatai oleh Belanda. Itu dia, supaya mengamankan. Jadi sengaja oleh Belanda. Dan ini menyinggung sampai ke hati. Itu yang aku tengok yang paling berbahaya itu. Sampai sekarang terbukti kan, di Morowali kemarin kan terbukti ada tindakan yang tidak berkeadilan oleh pejabat, dan itu dilebarkan. 17 warga negara ditangkapi, TKA Cina tidak ada diapakan. Habis itu muncul lagi di berita warga negara ditendangi oleh Cina, dan itu berbahaya kali. Jadi peranan ini, Jai, peranan pemberitaan juga pengaruh. Pengaruh lah. Intoleran itu kalimatnya kan di berita. Ini kasus di Ciantar ini adalah dikelompokkan oleh orang intoleran. Dan itu akibatnya kan payah, udah mendiamkannya udah payah ini. Itu masalahnya. Aku berkawan pernah dulu sama orang Jawa, orang Cina Jawa. Asal masuk kami asal jalan-jalan, orang ngajak dia bahasa Cina. Dulu aku romboh katanya. Itu bahasa Jawa asli dia. Memang orang Cina. Kalau di Jawa begitu. Tapi di sini kan payah. Ya kayak rumahku kan dekat juga dengan Asia Megamas kan. Lo ayo deh dulu. Itu maksud aku. Oke lah. Apa yang bisa kita pikirkan dengan teman-teman semuanya. Jadi artinya kalau kita melihat pengupasan dari teman-teman yang luar biasa, saya lihat dan saya teliti kembali. Benar, apa yang dikatakan oleh teman-teman itu artinya saya setuju. Tapi yang saya lihat kalau Anda lebih menusuk kepada mengenai masalah di Siantar ini, saya melihat memang ini sudah bersifat politis. Ya. Karena sudah dijelaskan di media yang terakhir bahwa keputusan dari wali kota itu adalah karena walaupun sudah diberikan izin, tetapi izin yang mereka lakukan ini melanggar, artinya karena memakai badan jalan. Hanya di situ. Nah, dilarikan ke politis seperti yang dikatakan oleh teman kita tadi. Apalagi dibilang bahwa ini ada persaingan untuk rebutan kursi wali kota yang akan datang. Wah, ini lebih dalam lagi. Iya. Bang Es, apa yang dikaitkan oleh Pak Christian ini, itu diperpolitisir, sama kaitannya dengan Po Antwi itu tadi. Nah, kalau kita telusuri, Po Antwi juga selalu didiskreditkan sebagai pengkhianat. Jadi kalau kita jujur melihat sejarah, ya saya sejarawan, makanya saya selalu sering tidak setuju kalau orang ada demonstrasi revolusi katanya. Sasaran revolusi itu biasanya adalah orang-orang yang tidak paham. Contoh misalnya ketika terjadi periode revolusi di Sumatera Utara kurun waktu 45 sampai 50 itu. Kenapa ada Po Antwi? Kenapa? Kalau tidak ada Po Antwi, semua orang-orang Tionghoa ini dirampokin. Ya mungkin Bang Is ingat itu, salah satu perampok besar itu Mat Pacang, Timur Pane, itu kan semua perampok itu. Kalau kalian pernah nonton film Naga Bonar, itu kan diapain si Asrul Arusani dari kisah-kisah perjuangan di sini, termasuk Po Antwi itu tadi. Jenderal tukang copet bisa jadi jenderal. Jadi kerjanya merampok, ya membunuhin. Oleh karena itu orang-orang Tionghoa juga kan perlu perlindungan, maka dia membentuk kelompok Po Antwi. Paling tidak mereka itu memberikan perlindungan terhadap kelompoknya, sama saja dengan laskar-laskar kita, barisan harimau liar gitu. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang Tionghoa yang menjadi korban, tetapi karena mereka itu ketika itu tinggal di kota, nah karena pasukan Belanda dan Nika berkedudukan di kota, itu bisa dieliminir bersama-sama dengan Po Antwi ini tadi, korban di kalangan orang-orang Tionghoa ini tadi. Kalau tidak, nasib mereka itu persis sama seperti revolusi sosial. Jadi itu dibentuk semua adalah untuk alat perlindungan diri mereka. Tetapi di dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Po Antwi itu selalu diterjemahkan oleh orang-orang politik,
ya dimanfaatkannya itu untuk menjelekkan masyarakat Cina, sehingga diskriminasi itu tadi semakin tajam dia. Jadi sama saja dengan di Siantar itu diperpolitisir oleh orang-orang politik. Padahal itu kan diambil badan jalan. Itu kan mereka itu menyelenggarakan Imlek, ya Imlek Fair. Jadi mungkin itu usaha-usaha kecil pribumi itu ditampung semua di situ. Yang jualan itu bukan kita. Orang-orang kita juga, ada orang Jawa, orang Toba, semacam Bajar di situ. Tetapi oleh orang-orang politik itu tadi, itu diperpolitisir untuk mendiskriminasi, menjelekkan orang-orang Tionghoa di Siantar itu. Itu saya kira. Sebetulnya kan udah lama itu, bukan baru. Udah lama berlangsung, seminggu sebelum Imlek, biasa ada acara. Udah lama berlangsung. Tanggal 8 Januari itu. Enggak, biasanya seminggu sebelum apa namanya, sebelum acara Imlek itu udah ada acara. Udah lama kejadian, udah bertahun-tahun yang lalu. Oh gitu ya. Udah semacam tradisi lah. Nah sekarang ini, iya semacam Ramadan Fair lah. Ya. Dan di Medan Ramadan juga, Fair setiap tahun ada itu. Iya. Makanya di Medan juga kan ada di BSD itu juga pernah dibuat, tapi kan berhenti juga. Nah, ini mungkin kalau menurut aku masalah undang-undang dengan uang-uangnya ini. Mungkin. Ya. Jadi aku masalah pohon tui tadi itu sebenarnya Belanda lepas tangan. Dia ingin selamat yang dilaganya kita. Makanya kalian lihat di Sumatera Utara ini satu-satunya eks kerajaan kesultanan yang tidak terbakar itu Sultan Delhi sama Lima Laras. Yang lainnya kan dibakar semua. Kenapa tidak dibakar Lima Laras? Karena di sana itu Istana Lima Laras itu dijadikan menjadi markas tentara angkatan laut. Jadi aman. Di sini pusat pertahanan Nika. Sehingga ketika Istana Memun itu mau dibakar, tak terbakar oleh laskar-laskar. Yang lain-lainnya kan kalian lihat itu kan terbakar semua. Tinggal Istana Memun yang megah sekarang tidak turut terbakar. Ini kenapa? Karena mendapat perlindungan dari tentara-tentara Pohang Tui tadi. Wara, begini. Tadi yang kau ceritakan ini aku agaknya melihat bahwa ada kaitannya antara kecemburuan sosial juga di sini. Apakah itu terjadi? Iya, kecemburuan sosial ini dimunculkan, Bang. Ya, dimunculkan. Ini kecemburuan sosial ini muncul supaya Abang tahu. Sekitar tahun 50-an kalau Abang pelajari sejarah ekonomi Banteng. Ya, bagaimana ketika itu Bung Karno ada programnya meningkatkan pribumi itu menjadi milik swasta. Di situ kan diambil alih semua. Contoh Abang ingat barangkali itu galon-galon minyak. SPBU dulu kan dikuasai oleh orang-orang India. Itu ditarik semua. Dan ketika dibentuk Dewan Banteng itu tadi, muncullah ekonomi Alibaba. Dikasih kesempatan terhadap masyarakat pribumi tidak mampu. Itu semua atas nama pribumi, tetapi yang menjalankan orang-orang Tionghoa. Sebab kenapa? Setelah nasionalisasi perusahaan asing, orang-orang Eropa itu semua kan diusir. Ya diusir. Siapa yang menjalankan roda ekonomi? Ya tentunya adalah orang-orang Tionghoa. Kenapa? Karena mereka itu sudah dibentuk kulturnya menjadi pedagang. Tidak boleh hidup di luar daripada dunia perdagangan. Sehingga mereka itu sudah terasah dan terampil pengalaman empiriknya. Ini kan orang Eropa kan pedagang kelas 1. Tidak boleh ekspor import itu dikuasai oleh penduduk pribumi dan timur asing. Timur asing ini dia perantara antara masyarakat Eropa dan pribumi. Jadi masyarakat pribumi sebagai kolektor, kalau barang-barang itu mau diekspor diserahkan kepada Belanda. Dan orang Eropa yang mengekspor barang-barang yang diimpor itu yang mendistribusikan orang-orang Tionghoa ini tadi, Arab dan India. Dan ketika nasionalisasi dan program ekonomi Banteng dari Bung Karno itu tadi, nah masuklah peranan orang-orang Tionghoa ini menggantikan peranan orang-orang Eropa. Sejak saat itulah dimunculkan entrepreneur kelas menengah ke bawah dari kalangan masyarakat pribumi. Jadi nggak usah heran kita, nggak usah cemburu kita. Belanda itu kan tidak mau berdagang, tidak mau masuk ke perdagangan. Maka semua masalah dagang itu diberikan kepada Cina untuk berkuasa. Itu perdagangan itu bukan tanggung-tanggung ya.
kereta api di Cina, pembangunan kereta api di Cina itu uangnya dari Sumatera Utara itu. Jadi jangan dianggap lemah. Kenapa bisa mereka punya keuangan yang demikian banyak? Karena seluruh ekonomi Belanda menyerahkan ke Cina. Itu masalahnya. Cong api di sini. Bukan cong api aja. Bukan cong api aja. Banyak. Ya. Nah, bukan cong api aja. Dan itu harus diingat sejarah itu. Pembangunan kereta api di Cina itu adalah uangnya capital flight dari Sumatera Utara. Sebaliknya juga harus diingat, Sumatera Utara jadi seperti ini, kebun-kebun ini semua, itu orang-orang Cina. Mereka itu yang didatangkan tahap awal. Hubungan ke Jawa ketika kebun dibuka 1863 itu belum ada, Bang. Iya, tapi kan Cina tidak efektif untuk bekerja di kebun. Maka diundanglah. Kan pertama kali orang keling. Habis orang keling, orang Cina. Bukan keling, Cina, Bang. Cina, iya. Keling, India. Iya. Tapi kan habis itu kan orang Jawa. Nah, si Cina ini mengambil perdagangan. Dia yang dipercaya. Segala sesuatu, makelarnya, pedagangnya, tradernya, itu orang Cina. Makanya mereka kaya-kaya. Undang-undang. Jadi secara struktural, Belanda itu membentuk mereka itu menjadi kalangan entrepreneur. Ada keluar undang-undang sekitar tahun 1000, di bawah tahun 1900 itu, yang menyatakan orang-orang Tionghoa tidak boleh tinggal di wilayah perdesaan. Mereka itu hanya boleh hidup di dunia perdagangan. Makanya seniman-seniman mereka itu tidak bisa mengekspresikan diri, budayawan-budayawannya. Semua hidup dari dunia ekonomi. Bagaimana tidak kultur mereka itu terbentuk menjadi ekonom dan entrepreneur. Ini karena struktur yang menciptakannya itu. Karena begini, jadi kalau kita lihat yang kita bicarakan tadi, setengah dari acara kita ini kita bicara tentang latar belakang sejarah. Bagaimana kalau kita melihat yang sekarang? Karena adalah tugas kita untuk memberitahu kepada masyarakat sebenarnya proses asimilasi ini berhasil begitu. Itu yang kita ingin sampaikan. Jadi apakah itu berhasil saat ini? Aku ingin melihat ke situ. Kalau aku melihat begini, Bang, yang jelas ada unsur politik atau tidak peristiwa di Siantara itu. Momen Imlek ini telah digunakan oleh kepentingan-kepentingan tertentu juga. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Dahlan Iskan. Dia melakukan ritual di sebuah Imlek, di sebuah kelenteng, dan itu cukup mengagetkan banyak orang karena Dahlan kita kenal adalah orang yang sangat Islamis. Dia jebolan dari pesantren, tapi melakukan ritual di sebuah kelenteng. Ini dia lakukan ketika Imlek akan berlangsung. Jadi ada kepentingan tertentu atau dianggap momen Imlek ini cukup memberikan nilai politis atau nilai yang berharga untuk sosok-sosok tertentu. Nah ini yang perlu kita juga telaah atau kita lihat bagaimana sebenarnya momen Imlek ini digunakan oleh masyarakat umum. Ya. Itu juga dikirim ke aku videonya oleh seorang kawan. Dan apa pendapat kau mengenai itu? Terus aku bilang, itu tanggung jawab dia sama Tuhannya. Aku bilang, tak usah kita pikirkan, urusan dia lah itu. Karena begini, bisa saja ya. Semua ajaran agama itu di dunia ini kan baik, sama baiknya. Tetapi kalau aku terlahir sebagai orang Islam, aku menjalankan syariat secara Islam. Walaupun aku tahu di Bible, di buku yang lain-lain, itu juga banyak yang bagus. Termasuk tadi di kelenteng tadi ajaran-ajaran bagus. Ajaran Konghucu itu kan kita pegang itu. Tanya aja ya, di buku Kopingho itu kita mencari kata-kata itu kan. Berisi tapi kosong-kosong tapi berisi katanya. Kalau Dahlan Iskan kita harus maklumi. Dahlan Iskan itu hatinya itu hati milik seorang remaja Cina umur 21 tahun. Dan bahasa dia, bahasa Cinanya si Dahlan Iskan itu sangat fasih. Aku pernah mengikuti kegiatan dia berbicara lah. Tidak satu patah pun yang dia gunakan bahasa Indonesia. Yang lain semua bahasa Cina. Bukan bahasa Hokkien lagi. Dia berbahasa Cina, Bang. Orang tidak kaget. Aku melihat ini yang barangkali karena kita, mungkin aku tidak bisa membedakan antara agama dan kultur. Itu kan dua hal yang berbeda. Banyak orang pikir agama, kultur juga. Sebenarnya itu jelas. Di agama itu, terutama Islam, itu ada namanya akidah, ada syariah, ada yang batasan-batasan yang nggak boleh dicampuri tentang toleransi. Jadi itu yang kadang-kadang kita nggak ngerti. Sedikit bicara toleransi, kita nggak paham.
Jadi maka aku bilang kadang-kadang suku juga bisa dibenturkan, agama bisa dibenturkan. Yang membenturkan ini juga sebenarnya nggak paham. Dia melihat sesuatu yang sensitif diangkat ke permukaan, jadilah persoalan. Sebenarnya itu udah jelas kok. Ya kalau kita bicara tentang ranahnya Islam itu clear kok, itu nggak ada masalah. Ya. Jadi misalnya contoh ya akidah kami itu begini-begini. Nah Islam sendiri juga bisa berbeda, ya berbeda. Jadi karena berbeda jangan dianggap bahwa misalnya contoh gini, ada orang mengucapkan Natal, ya menurut pemahaman dia di Islam nih boleh kok ada dalilnya begini-begini. Yang satu mengatakan tidak. Nah kemudian oleh orang luar menganggap yang bilang tidak boleh menyampaikan Natal ini adalah orang yang keliru karena yang satunya boleh. Nah ini yang salah gitu loh. Karena mereka kan nggak masuk ke substansinya di agama ini sendiri. Nah di agama itu ada namanya khilafiyah. Jadi nggak boleh masuk ke ranah itu. Nah ini yang dibentuk di agama. Belum lagi suku. Aku lihat di Siantar memang di mana kita berbaur itu akan terbangun satu kultur karakter daripada masyarakat. Jadi misalnya di Siantar beda Cinanya, di Jawa beda lagi Cinanya, di Medan aku rasakan di Medan sampai ada istilah gini, di Medan itu orang jahat berkeliaran, malah orang baik masuk sel. Lihat tuh rumah-rumah orang Cina itu berlapis-lapis pakai pagar alkohol. Aku takut kalau kebakar gak bisa keluar itu orang. Nah ini kenapa? Karena kalau dia mau keluar pun dia harus siap. Jadi proksinya luar biasa. Jadi persoalannya kadang-kadang aku juga ya. Bukan sedih ya, tapi kenapa orang kok masuk ke dalam suatu masalah yang mereka tidak paham, kemudian itu diangkat ke permukaan. Ya, terutama masalah agama itu. Yang kau bilang tadi kok nggak bisa bedakan mana budaya, mana. Itu clear kok. Ya, ada penjelasannya itu. Ketika aku dapat kiriman itu yang dikatakan Nian, ya, kalau aku adalah masih wartawan muda yang meledak-ledak, wah, mungkin aku bikin tulisan nih. Apa ini dalaniskan segala macam. Mungkin usia, kemudian juga wisdom, ya. Wisdom yang kita dapatkan di usia segini udah mikir ya. Nah, itu urusan dia kok. Urusan dia. Ya. Tidak usah dibesar-besaran bahwa dalam iskan ternyata menduakan agama. Wah, ini bahaya.